Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelas 4 apa kabar? Kelas 4 apa kabar? Selamat pagi apakah? Selamat pagi Bu Guru. Selamat pagi apakah apa kabar? Baik. Alhamdulillah, tetap semangat, luar biasa, moral 5, yes, yes, yes. Coba sebelum memulai pelajaran hari ini, untuk ketua kelas silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Coba untuk hari ini anak-anak ada yang tidak masuk? Nafisa. Terus siapa lagi yang tidak masuk hari ini? Steven. Memang Mbak Nafisa sama Mas Steven sudah 2 hari tidak masuk karena sakit. Kita doakan Mbak Nafisa sama Mas Steven semoga segera diberi kesehatan dan bisa masuk ke Bali. Dan untuk anak-anak semua yang ada di ruangan ini, semoga selalu diberi kesehatan. Amin Allahumma amin. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, anak-anak silakan berdiri sebentar. Kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Coba nyanyikan dengan penuh semangat. Marilah
hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Anak-anak boleh duduk kembali. Untuk hari ini kita akan belajar materi IPA kelas 4, topik A bagian tumbuhan. Adapun tujuan pembelajaran yang pertama, peserta didik bisa mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Yang kedua, peserta didik memahami fungsi dari masing-masing bagian tumbuhan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu mengaitkan fungsi bagian tumbuhan bagi kehidupan manusia sehari-hari. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang tumbuhan sumber kehidupan di bumi. Sebelum Bu Sri mulai pembelajaran, Bu Sri mau bertanya. Coba di sini kan ada beberapa kelompok ya yang belum Bu Sri bagi. Dari sini dulu. Tadi mau berangkat ke sekolah, Mas Pandi tadi lihat tumbuhan apa? Buah jeruk. Buah jeruk itu jeruk apa? Jeruknya jeruk apa? Jeruk nipis. Jeruk nipis itu yang dipakai untuk apa saja? Nasi pecel. Masih ingat nggak bagian-bagian apa saja yang Mas Pandi tadi lihat? Ada bagian apa saja di tumbuhannya? Yang ada batang, terus ada daun, apa lagi? Bunga, terus buah. Ya, jadi apa itu buah? Apa tadi jeruk nipis tadi bisa digunakan untuk itu ya? Apa itu sambal itu? Pernah enggak makan nasi pecel? Pernah. Coba yang kelompok kedua, coba Mas Beli, ya Mas Beli. Mas Beli tadi mau berangkat ke sekolah melihat tanaman apa Mas? Ayo, tanaman mangga. Mangga yang dilihat. Karena ini lagi musim apa? Mangga. Masih ingat gak tadi di bagian tanaman mangga tadi ada bagian-bagian apa saja? Bisa disebutkan? Batang. Terus bunga. Batang, bunga. Terus apa lagi? Ayo, apa lagi Mas Beli? Daun. Yang bisa dimakan apanya kalau mangga? Buahnya sudah bisa di rumah? Sudah. Sekarang berarti yang sebelah sini. Ayo, Mbak Jihan tadi mau berangkat ke sekolah, lihat tanaman apa? Tanaman apa yuk? Yang Mbak Jihan lihat tadi, waktu mau berangkat sekolah, Mbak Jihan tadi lihat tanaman apa? Pepaya. Masih ingat nggak di bagian tanaman pepaya itu ada bagian-bagian apa saja? Batang, terus buah, daun, bunga. Yang bisa dimakan apanya? Buah. Jadi itu apa itu? Untuk tumbuhan itu sangat berkaitan erat dengan kehidupan manusia. Manusia tanpa tumbuhan tidak bisa bertahan hidup. Demikian juga apa? Tumbuhan juga tidak bisa bertahan hidup tanpa manusia. Contohnya, anak-anak tadi pagi mau berangkat ke sekolah, sarapan apa tidak? Sarapan. Ada yang tidak sarapan? Ada nggak yang tidak sarapan? Sarapan. Sarapan apa Mas? Mas Bino sarapan apa tadi? Nasi goreng. Terus Mbak sebelah sini sarapan apa Mbak Bino? Nasi pecel. Yang sebelah sana sarapan apa tadi? Apa? Yang keras? Mie goreng. Ada yang sarapan nasi pecel, ada yang sarapan
sup, ada yang sarapan apa tadi? Nasi goreng, ada yang sarapan Kentucky juga. Jadi yang dimakan anak-anak tadi apa itu seperti sup itu asalnya juga dari apa ya? Tumbuhan. Terus apa itu tadi untuk sayur kangkung tadi juga berasal dari itu tumbuhan. Jadi untuk lebih jelasnya apa itu manusia dengan tumbuhan itu apa? Hubungannya sangat erat. Manusia tanpa tumbuhan tidak bisa juga bertahan hidup karena maka kita memerlukan juga tuh tumbuhan. Begitu juga dengan tuh tumbuhan yang merawat siapa ya? Manusia. Untuk lebih jelasnya anak-anak simak video yang akan ditayangkan Bu Sri di depan. Bisa disimak. Perhatikan ada pohon yang sangat besar. Pohon tersebut memiliki bunga dan juga ada buahnya yang sepertinya sangat lezat untuk dimakan. Namun, apakah kalian tahu mengapa tumbuhan dapat berdiri dengan tegak dan juga dapat berbunga dan berbuah? Bisa diamati videonya. Tumbuhan itu seperti manusia yang memiliki tangan dan kaki. Setiap anggota tubuhnya memiliki peran masing-masing yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup. Nah, untuk mengetahui bagian-bagian tumbuhan beserta fungsinya, yuk kita simak video pembelajaran berikut ini. Hei, lihatlah, hujan datang dengan derasnya. Namun pohon itu tetap berdiri dengan tegak. Meskipun tumbuhan terkena hempasan angin, hujan, bahkan terkadang hewan ataupun kita, manusia, memanjat pohon tersebut, namun pohon tersebut tetap berdiri dengan tegak. Tumbuhan dapat berdiri dengan tegak karena memiliki akar. Akar berfungsi sebagai penyokong dan dapat membuat tumbuhan tersebut berdiri dengan kokoh. Selain itu, akar juga berfungsi untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Akar ini terbagi menjadi dua jenis, yakni akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah satu akar utama yang tumbuh lurus jauh ke dalam tanah. Sedangkan akar serabut adalah akar yang muncul dari bagian pangkal batang tumbuhan yang berbentuk serabut serta tidak mengalami pembesaran atau perkembangan. Setelah akar, ada juga bagian lain dari tumbuhan yaitu batang. Apakah kalian tahu fungsi dari batang? Air dan mineral yang diserap oleh akar akan diangkut ke dalam melalui batang. Selain itu, batang juga berfungsi sebagai badan pohon untuk menopang pohon agar tetap berdiri dengan tegak. Nah, setelah air dan mineral tadi diserap oleh akar dan diangkut melalui batang, maka sampailah air tersebut pada tujuannya, yaitu daun. Daun berfungsi sebagai alat fotosintesis dan juga sebagai tempat untuk menyimpan cadangan air dan makanan. Namun, apakah kalian tahu apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah suatu proses pembuatan atau pembentukan makanan yang dilakukan oleh tumbuhan, terutama tumbuhan yang mengandung zat hijau daun, yaitu klorofil dengan bantuan energi cahaya matahari. Hei, coba lihat, pohonnya mulai berbunga. Apakah kalian tahu fungsi bunga pada tumbuhan? Fungsi bunga pada tumbuhan adalah sebagai tempat perkembangbiakan tumbuhan. Bunga yang sudah berkembang biak akan menjadi biji. Nah, biji inilah yang nantinya bisa ditanam kembali untuk menjadi tumbuhan yang baru. Wah, pohonnya sudah mulai berbuah. Nampaknya buahnya juga sangat lezat untuk dimakan. Apakah kalian tahu fungsi dari buah? Buah
Silakan disimak videonya ya. Nanti ada beberapa pertanyaan dari video yang ada di dalamnya. Selain itu, buah juga dapat dimakan oleh manusia ataupun hewan. Nah, kalian sudah mengetahui bagian-bagian dari tumbuhan beserta fungsinya. Semoga video pembelajaran kali ini bermanfaat. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Thank you. ya. Coba untuk videonya sudah disimak? Sudah. Coba sebelum itu, coba bagian-bagian dari tubuh kita terdiri dari apa saja? Ya, batang, terus apa lagi? Batang, terus daun, buah. Coba jadi bahwa akar itu berfungsi untuk apa? Ayo yang keras menjawabnya yang keras. Akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Kemudian ada apa? Setelah akar ada batang. Kalau batang berfungsi untuk apa ya? Batang berfungsi untuk apa? Iya, sebagai alat transportasi air. Terus ada daun. Daun digunakan untuk proses fotosintesis. Dan buah digunakan untuk apa? Buah digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Coba nanti akan ibu kelompokkan menjadi 3 kelompok sesuai dengan bakat dan minat anak-anak. Ada kelompok 1 nanti kelompok visual, yang kelompok kedua nanti ada kelompok auditori, yang ketiga nanti ada kelompok kinesthetik. Nanti akan ibu bagi sesuai dengan keinginan anak masing-masing. Tapi sebelum kita bagi, silakan anak-anak kita SBI dulu biar lebih semangat belajarnya. Yuk, silakan berdiri dulu. Kita SBI, tangan di atas. Yuk. 1, 2, 3. Tangan ke atas menggapai bintang. Tangan ke samping, burung yang terbang. Tangan ke depan, ikan berenang. Duduk yang rapi, siap belajar. Putar-putar, tangan diputar. Lugu-lugu, tangan digulung. Ular melihat di pagar bundar. Kanan, kiri, atas, bawah, siap belajar. 1 jari kanan, 1 jari kiri. Buka pemain jadi 2, buat jembatan pandang. 2 jari kanan, 2 jari kiri. Buka pemain jadi 4, buat kamera cetek. 3 jari kanan, 3 jari kiri. Buka pemain jadi 6, buat menara tinggi. 4 jari kanan, 4 jari kiri. Buka pemain jadi 8, buat telinga kelinci. 5 jari kanan, 5 jari kiri. Buka pemain jadi 10, siap belajar. Masih semangat? Masih. Tepuk semangat. Semangat. Dan boleh duduk kembali. Sekarang ibu mau bertanya, siapa yang suka mewarnai? Angkat tangan yang tinggi ya. Siapa yang suka mengamati video? Angkat tangan. Siapa yang suka menempel? Ya, jadi
dikelompokkan di kelompok 1. Namanya adalah kelompok visual. Silakan pindah di sebelah sini. Kelompok 1 silakan pindah di sebelah sini. Yang suka mewarnai, yuk tasnya bisa dibawa. Terus untuk kelompok kedua, kelompok auditori yang suka mengamati video, ibu kelompokkan di sebelah sini. Yang kelompok ketiga, kelompok estetik yang suka menggunakan dan menempel, silakan pindah di kelompok sebelah sini. Ya, silakan pindah sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Dan itu akan memberikan untuk kelompok 1 kelompok visual. Untuk kelompok visual, nanti anak-anak silakan mengamati gambar yang sudah diberikan oleh Bu Sri dan bisa dicatat bagian-bagian yang penting dan dipelajari. Nanti kalau sudah ada tugas kelompok yang harus dikerjakan. Terus untuk kelompok kedua, adalah kelompok auditori. Untuk kelompok auditori nanti tugasnya adalah mengamati video bagian tubuh-tubuhan dan nanti silakan diamati karena nanti ada tugas yang harus dikerjakan oleh kelompok auditori. Untuk yang kelompok ketiga, langsung mengamati tumbuhan hidup. Nah, boleh diraba, boleh dipegang, boleh dilihat dan dilihat itu bagiannya apa saja. Ada apa? Mungkin ada bunga, bisa dicatat dan didiskusikan bersama kelompok kinestetik. Silahkan dipelajari dulu. Ya, silakan diamati satu kelompok. Apabila kurang jelas nanti boleh diputar berulang-ulang. Ayo, kerja sama kelompoknya, ayo. Kerja sama kelompok. Assalamualaikum teman-teman. Kali ini kita akan belajar mengenal bagian tubuh pada tumbuhan. Mengapa tumbuhan bisa tumbuh dengan tegak? Baca yuk. Biar terlihat semuanya. Nah, silakan diamati. Itu ada mengenal bagian tubuh tumbuhan. Ayo, yang putra yang sebelah sini, silakan bersama. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Alat tulisnya silakan dikeluarkan. Nah, silakan diamati. Bagian-bagiannya apa saja?
Bagian-bagiannya apa saja? Alat tulisnya bisa dikeluarkan. Kerja sama satu kelompok bisa diamati. Nanti ada tugas dari Budi sekarang ini. Dipencet lagi, bisa diputar berulang-ulang. Teman-teman, mengapa pohon tidak mudah tumbang ya ketika tertiup angin? Itu juga karena pohon memiliki akar yang kuat di dalam tanah. Akar juga berguna menyerap air dan mineral dari tanah. Kalau kurang jelas, silakan bisa diputar berulang-ulang. Kemudian diangkut ke bagian mana? Bagiannya apa saja dan fungsinya untuk apa? Terus untuk yang bagian tumbuhan silakan diamati. Ada bunganya apa ya? Ada akarnya apa tidak? Silakan diamati. Batang berguna sebagai penopang. Sudah belum? Belum. Untuk video silakan dipencet lagi apabila mau gitu yang bagian enam. Ada tumbuhan Sudah belum? Kelompok satu, kelompok visual sudah? Belum. batang juga Kelompok kedua, kelompok auditor sudah apa belum? Belum. Bisa diputar berulang-ulang. Untuk kelompok ketiga, kelompok ini tadi sudah belum? Belum. Alat tulisnya bisa dikeluarkan. daun menerima air dari batang. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Daun menerima air dari batang. Selain itu, Untuk kelompok auditory sudah pengamanannya? Belum. Bisa bergantian? Ya, waktunya kurang 3 menit. Ya, untuk pengamanan waktunya kurang 3 menit. udara karbon dioksida. Daun juga menangkap sinar matahari untuk tumbuh dan bentuk karang. Air dan karbon dioksida pada daun diolah menjadi makanan tumbuhan dengan bantuan sinar matahari. Sebagai hasilnya, daun mengeluarkan oksigen yang dibutuhkan manusia untuk bernapas. Masya Allah. Teman-teman, lihat. Sepertinya pohon ini akan berbuah. Banyak bunga kecil di ranting-ranting itu. Ini bunga. Nah, bunga. Sudah ya?
Untuk kelompok 1, pengamatannya sudah. Setelah bagian ini akan terus tumbuh. Lalu perlahan-lahan akan menjadi bunga. Coba untuk kelompok 1, setelah pengamatan akan Ibu berikan tugas untuk mewarnai. Untuk kelompok 1, silakan alat mewarnainya dikeluarkan. Untuk kelompok kedua, Di dalam bunga ada daging buah yang digunakan sebagai tanaman makan. coba untuk kelompok kedua, setelah anak-anak mengamati video tersebut, silakan anak-anak nanti mengisi. Di sini ada gambar pohon, ya, dan nanti anak-anak silakan isi bagian dari tumbuh-tumbuhan di bawah ini beserta dengan fungsinya masing-masing. Silakan dikerjakan. Terus untuk kelompok ketiga jadi nanti ada tugas untuk menggunting dan menempel. Silakan alatnya di. Coba di sini nanti anak-anak bisa menggunting dan menempel disesuaikan dengan fungsi masing-masing. Akan menjadi bunga. Jangan lupa untuk nama kelompoknya ditulis di sebelah kiri atas. Waktu mengerjakan 10 menit. Ya, waktu mengerjakan 10 menit. Nanti setelah mengerjakan ada presentase ke depan. Ada biji. Di Ya, dalam untuk apa itu? yang digunakan Bahan hasil pengamatannya Ibu tarik dulu. Nanti anak-anak silakan dikerjakan secara berkelompok tugasnya dan dipresentasikan ke depan. Nanti kalau sudah selesai, waktunya adalah 10 menit. Coba sambil dilihat waktunya ya. Nanti untuk waktu mengerjakan Ibu kasih waktu 10 menit. yang mana basah? Ini basah. Yang mana daun? Silakan dikerjakan sesuai dengan tugasnya masing-masing. Ya, dikerjakan secara berkelompok. Jangan lupa ditulis nama ketua kelompok beserta dengan anggotanya. Ayo bekerja sama bersama dengan kelompok. Menempel dan menggunting. Sambil dilihat waktunya ya, ada waktu mengerjakan Ibu kasih waktu 10 menit. Diamati itu bagian-bagiannya
apa saja dan fungsinya apa saja. Ini namanya apa? Ini namanya apa? Namanya apa? Namanya apa? Dan silakan nanti fungsinya ditaruh di bawahnya. Ibu kasih waktu 10 menit. Yo, ada yang bagian menggunting dan ada yang bagian menempel. Kerja sama kelompoknya. Silakan ditempel di lembar LKPD. Apa itu LKPD? LKPD itu lembar kerja peserta didik. Ayo, kelompok mana yang lebih dulu? Nanti bisa langsung mempresentasikan hasilnya di depan. Kelompok 1, kelompok 2, atau kelompok 3. Kelompok 1 sudah selesai? Loh, masih semangat? Masih semangat? Masih. Kelompok 2 sudah selesai belum? Belum. Masih semangat? Masih. Kelompok 3 sudah selesai apa belum? Belum. Kurang sedikit. Yo, masih semangat? Masih. Waktu tinggal 3 menit. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai boleh mempresentasikan hasil kerjanya di depan kelas. Ayo. Ya, sudah belum? Kurang sedikit ya. Kelompok 1 kurang sedikit. Kelompok 3 sudah belum? Belum. Ayo lebih cepat. Kelompok 3, kelompok 1 hampir selesai, kelompok 2 hampir selesai, kelompok 3 juga kurang sedikit. Sudah? Untuk kelompok berapa yang sudah selesai? Kelompok 2. Kelompok 2 selesai lebih dulu. Bisa mempresentasikan hasilnya di depan kelas.
Yuk, semuanya bisa maju. Dipimpin oleh ketua kelompok. Yuk, silakan majukan. Beri aplaus untuk kelompok kedua. Beri aplaus. Silakan maju ke depan untuk dipresentasikan. Yuk, silakan maju ke depan semuanya satu kelompok untuk mempresentasikan hasilnya ke depan kelas. Yang keras, yang lain bisa diperhatikan ya. Hasilnya bisa diperlihatkan ke teman-temannya. Bergabung mas, gabung. Ya, bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok auditor akan mempresentasikan bagian-bagian dari tumbuhan dan fungsinya. Ya. Nama kelompok Rafa, Beri, Fiona, Maida, dan Sista Somo. Ya. Akar berfungsi untuk menyerap air dan menyerap di tanah. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Selain itu, daun juga bernapas menghirup udara karbon dioksida. Buah berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan untuk manusia. Bunga-bunga kecil akan terus tumbuh lalu perlahan-lahan menjadi buah. Sudah? Beri tepuk tangan dong. Coba dari hasil presentase bersama dan teman-teman, adakah yang mau ditanyakan? Ayo dari kelompok sini, adakah yang mau ditanyakan? Fungsi dari akar itu apa? Mungkin dari kelompok sini ada yang bisa menjawab? Fungsi dari akar itu apa? Iya, untuk menyerap air dari dalam tanah. Beri aplaus untuk kelompok ketiga. Ibu ucapkan terima kasih. Masih ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi dari kelompok tiga untuk kelompok kedua? Masih ada yang mau ditanyakan? Apa? Fungsi batang. Apa fungsi dari batang? Ayo, bisa dijawab Mas Rafael. Batang berguna sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Ya, jadi batang itu berguna sebagai penopang agar apa Cak? Agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Masih ada yang ditanyakan dari kelompok kedua? Masih ada? Sudah paham. Terima kasih. Beri aplaus yang luar biasa untuk kelompok kedua. Boleh duduk kembali. Yuk, kelompok mana yang sudah selesai lagi? Silakan mempresentasikan hasilnya depan. Kelompok satu sudah selesai, boleh maju depan untuk mempresentasikan hasilnya. Ketuanya siapa namanya? Mbak Vita. Ayo, silakan dipresentasikan hasil kerja kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua ingin mempresentasikan tentang bagian-bagian tumbuhan. Ya. Nama anggota kelompok kami adalah Eva, Sylvie, Panji, Eza, Ibnu, dan Diperlihatkan temannya hasilnya. Ya. Terus bagian-bagiannya apa saja? Warnanya apa itu? Bagian apa? Ayo. apakah dari bersih untuk mengenal nutrisi dan Lihat gambarnya. dalam. Ya.
Datang sebagai alat fermentasi untuk menghangat air dan sekarang yang akan menjadi. Daun berfungsi sebagai tempat pengolahan zat makanan. Bunga berfungsi sebagai alat kegiatan tumbuhan. Buah sebagai tempat menyimpan cairan makanan. Coba dari hasil presentasi kelompok sama kelompok 1, adakah yang mau ditanyakan? Ada, bersama. Buah berfungsi. Fungsi dari buah tadi apa? Coba ibu tanya, buahnya warnanya apa di situ? Warnanya ungu, itu buah apa aja? Buah terong. Pernah makan terong apa enggak? Pernah. Itu namanya buah terong, warnanya ungu. Manfaatnya untuk apa itu? Bisa dijawab? Iya, tepuk tangan. Buah digunakan untuk tempat menyimpan cadangan makanan. Yang warna hijau itu bagian apa itu? Daun. Terus ada yang warna coklat bagian akar. Ada bunganya apa tidak itu? Ayo coba lihat gambarnya, ada bunganya apa tidak? Ada enggak? Ada warnanya kuning kecil itu di bagian atas. Masih ada yang mau ditanyakan mungkin dari kelompok 3 untuk kelompok 1? Apa fungsi buah? Nah, fungsi buah. Buahnya digunakan untuk apa tadi? Menyimpan cadangan makanan. Luar biasa, ayo. Luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok 1. Ya, beri aplaus untuk kelompok 1. Silakan duduk kembali. Sekarang tinggal satu kelompok yang belum presentasi ke depan. Silakan maju ke depan untuk kelompok 3. Kelompok minus tadi maju. Ketuanya silakan dipimpin untuk presentasi ke depan. Ketuanya siapa? Ketua kelompok Agila. Silakan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Kinestetis ingin mempresentasikan hasil mengamati tumbuhan. Nama anggota adalah Jalsi Jihan Ian Swinal Reset. Bagian tumbuhan. Satu, akar berfungsi untuk menyongkong tumbuhan agar berdiri dengan tegak dan berfungsi juga untuk menyerap air dari tanah. Dan dua, batang berfungsi sebagai alat transportasi air dari akar ke daun. Tiga, daun berfungsi untuk melakukan fotosintesis dan penyimpanan cadangan air. 4, bunga berfungsi untuk perkembangan bagian bunga yang sudah berkembang akan berubah menjadi biji dan bisa ditanam kembali. 5, buah berfungsi untuk penyimpanan cadangan makanan dan melindungi biji yang ada di dalamnya. Juga bisa menjadi sumber daya alam yang dibutuhkan manusia. Coba mungkin dari anak-anak ada yang ditanyakan dari kelompok 3. Ya, kelompok 1 ada yang mau bertanya? Ya, ada yang mau bertanya? Apa fungsi dari akar? Akar itu gambar yang sebelah mana? Ayo, bisa diperlihatkan ke temannya. Akar gambar yang sebelah itu paling bawah. Fungsinya untuk apa tadi akar? Akar tumbuhan itu bentuk tumbuhan yang bersembunyi di dalam tanah. Iya, beri aplaus yang luar biasa untuk kelompok 3. Jadi akar itu berfungsi untuk mengangkut air mineral dari dalam. Kalau mungkin dari kelompok ini ada yang mau bertanya untuk kelompok 3. Fungsi bunga. Apa fungsi dari bunga? Ayo, bunga apa itu? Gambarnya bunga apa itu? Warna merah itu. Bunga apa? Bunga sepatu. Bunga sepatu. Fungsinya apa, Mas? Ayo dibacakan.
berfungsi sebagai tempat penyerbukan dan pengasihan biji tumbuhan. Iya, luar biasa. Beri aplaus untuk kelompok ketiga. Yo, silakan duduk kembali kalau sudah tidak ada pertanyaan. Coba dari hasil presentasi teman-teman kalian, mungkin ada yang belum jelas? Sudah jelas. Jadi bagian-bagian tubuh-tubuh tadi dimulai dari apa yang paling bawah? Akar. Bareng-bareng yuk bersama-sama. Akar. Bersama lagi. Batang. Setelah batang ada daun. Setelah daun ada bunga. Setelah bunga ada buah. Fungsinya dari masing-masing tadi. Kalau akar berfungsi untuk menyerap air dari dalam tanah. Kalau batang berfungsi untuk apa, batang? Iya, sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri tegak. Terus ada bagian daun. Daun itu berfungsi untuk proses apa ya kalau daun? Proses fotosintesis. Proses fotosintesis itu membutuhkan sinar matahari. Jadi terjadi pada waktu siang atau malam? Siang. Proses fotosintesis terjadi pada siang hari. Terus ada apa lagi? Bunga. Bunga tadi digunakan sebagai tempat apa? Bunga digunakan sebagai tempat perkembang biakan. Setelah bunga ada buah. Ya, kalau buah digunakan untuk apa buah? Buah digunakan untuk menyimpan cadangan makanan. Kalau sudah jelas, nanti akan ibu beri tugas mandiri berupa evaluasi. Nanti dikerjakan secara mandiri. Sebelum ibu ke evaluasi, silakan anak-anak berdiri sebentar. Yo, agar lebih semangat. Yo, silakan berdiri sebentar. Yo, kita birukan. Yo, kita birukan semuanya berdiri yo. Yo, birukan. Yo. Lihat sana boleh, lihat ke depan. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Ayo terus. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Tangan diputar-putar, tegaklah lutut. Digoyang, goyang, digoyang, goyang, digoyang, goyang. Diputar-putar, diputar atas. Diputar-putar, diputar bawah. Diputar-putar, diputar kanan, sebelah kanan. Diputar-putar. Tangan diputar-putar, bertepuk tangan. Tangan diputar-putar, tegaklah bahu. Semuanya mana?
biasa. Terima kasih. Anak boleh duduk kembali. Ya. Coba kalau sudah Ibu berikan soal evaluasi untuk dikerjakan secara mandiri. Jangan lupa dikasih nama sebelah atas. Silakan dikerjakan mandiri, secara mandiri. Sudah semuanya? Sudah dapat semuanya? Belum. Dan jangan lupa dikasih namanya masing-masing. Yo, diamati pertanyaannya. Untuk waktu 10 menit. Waktu pembacaan 10 menit. Yo, waktu pembacaan 10 menit. Di situ ada gambar tanaman apa itu gambarnya? Ada gambar tanaman tomat. Silahkan diamati terus dikerjakan. Nanti yang sudah selesai, kalau waktunya sudah selesai Ibu tarik. Ya, waktunya 10 menit untuk mengerjakan evaluasi. Jangan lupa untuk namanya. Untuk nama, silakan ditulis di sebelah pojok kiri atas. Dikerjakan sendiri-sendiri. Ya, waktunya tinggal sebentar. Sebelum dikumpulkan silakan dicek ulang. Lembaga evaluasinya sebelum dikumpulkan silakan dicek ulang. Untuk penamaan sudah apa belum? Terus untuk jawaban sudah betul apa masih salah? Silakan dicek biar nilainya bagus. Sudah selesai belum? Dikerjakan secara mandiri.
waktunya kurang 2 menit. Waktu mengerjakan kurang 2 menit. Sudah selesai? Sudah. Yang sudah selesai bisa dikumpulkan ke depan sini. Coba kalau sudah selesai, Ibu akan menyimpulkan kegiatan hari ini. Pembelajaran hari ini mulai dari awal. Coba kita simpulkan. Tadi anak-anak belajar tentang apa? Tadi anak-anak belajar tentang tumbuhan. Tumbuhan terdiri dari apa saja? Dari atas ya, dari atas. Terdiri dari buah, setelah buah ada bunga, setelah bunga ada daun, setelah daun ada batang, terus setelah batang ada paling bawah bagian akar. Coba tadi dikelompokkan sama Bu Sri menjadi berapa kelompok? 3. Yang kelompok 1 namanya kelompok visual. Kelompok visual tadi pembelajarannya apa? Mengamati. Setelah mengamati ada tugas untuk apa? Mewarnai. Terus untuk kelompok kedua ada kelompok apa namanya tadi? Auditori. Untuk kelompok auditori tadi ada kegiatan apa saja? Mengamati video tentang apa? Tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Setelah itu ada tugas untuk mengerjakan apa cara menyebutkan bagian tumbuh-tumbuhan beserta fungsinya. Terus untuk yang kelompok 3 tadi ada kelompok kinestetik. Kelompok kinestetik tadi mengamati apa saja? Mengamati tumbuhan hidup yang berasal dari lingkungan sekitar sekolahan. Setelah diamati, setelah dipegang, setelah dirapat, dicatat itu bagian-bagiannya apa saja dan fungsinya untuk apa saja. Dan setelah itu ada tugas untuk apa saja? Membuat apa itu? Menggunting dan menempel sesuai dengan apa? Fungsinya masing-masing. Coba tadi untuk bagian 2 berfungsi untuk apa? Bagian 2 berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Terus untuk daun itu digunakan untuk proses apa lagi? Fotosintesis. Terus ada batang digunakan untuk apa? Batang tadi bermanfaat untuk apa? Apa ya? Batang tadi berfungsi untuk sebagai penopang agar tumbuhan tetap berdiri. Terus untuk proses fotosintesis tadi terjadi pada apa? Pada siang hari. Yang terakhir ada akar. Akar tadi berfungsi untuk apa? Menyerap air ke dalam tanah. Coba setelah pembelajaran hari ini dari awal sampai akhir, mungkin ada anak yang kesulitan atau mau bertanya. Ada nggak yang mau bertanya atau merasa kesulitan? Tidak. Apakah yang tertarik dengan pelajaran yang Ibu berikan hari ini? Tertarik apa enggak? Tertarik. Terus coba disebutkan tadi tahapannya apa saja. Yang pertama ada tahapan apa saja tadi? Pembagian kelompok. Setelah pembagian kelompok ada tugas mandiri. Terus ada tugas kelompok. Terus ada
Setelah presentasi ada tugas mandiri. Mungkin ada kendala pada pembelajaran hari ini. Ayo, dari kelompok ketiga mungkin ada kendala dari pembelajaran yang Ibu sampaikan hari ini. Tidak. Tertarik apa enggak? Tertarik. Terus untuk kelompok yang ke-1 mungkin ada kendala apa enggak? Tidak. Ketika mengerjakan tugas akhir, tugas evaluasi, itu kan dikerjakan secara mandiri. Kira-kira anak-anak mengalami kesulitan apa enggak? Ayo saya tanya, yang keras jawabannya. Mengalami kesulitan apa enggak? Tidak. Ya, hari ini anak-anak belajarnya penuh semangat dan sangat tertarik dengan beragamnya kegiatan yang ada di kelas sesuai dengan keinginan anak masing-masing. Terus untuk kedepannya kita akan belajar tentang proses fotosintesis. Coba sebelum Ibu dulu, anak-anak masih tetap semangat? Masih. Coba tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 4, siap pulang. Ayo sekali lagi, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4. Iya, sebelum pulang anak-anak boleh berdiri, kita bernyanyi lagu profil belajar Pancasila. Yuk semuanya silakan berdiri. Ya, tunjukkan gerakannya. Ayo, yang semangat, yuk tunjukkan gerakannya. Yuk. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Pembinaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Gerakannya didengar, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Pembinaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Ya, sekali lagi ya. Ya, sekali lagi. Ya, sekali lagi. Habis itu nanti persiapan pulang. Ya, sekali lagi yang kompak sama suaranya yang keras. Suaranya mana? belajar Pancasila, Beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. Berkebinekaan Tuhan, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Pancasila, beriman dan bertakwa Pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia. pembinaan global, Gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, boleh duduk kembali. Ya, sebelum kita berdoa pulang, silakan alat-alatnya diberesin terlebih dahulu. Alat-alatnya dimasukkan, bukunya dimasukkan. Tempatnya dirapikan terlebih dahulu. Ya, coba alat-alatnya bisa dimasukkan. Tempat duduknya dirapikan terlebih dahulu. Alat tulisnya juga dimasukkan ke dalam tas.
Sudah belum? Sudah siap? Coba untuk ketua kelas silakan dipersiapkan untuk pulang. Satu Al-Fatihah wal asri terus ditambah satu surat. Biasanya surat apa? Surat Al-Asr dan Atin. Ayo bersama-sama berdoa ya Mas. Disiapkan Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.